Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ana Luna. Oke, di konten kali ini saya akan membahas masalah medikal ya. Karena ada yang bertanya dengan saya, kalau yang belum pernah kerja ke luar negeri sama sekali, jadi dia nggak tahu tuh kalau medikalnya apa aja sih mem yang dites, maksudnya seperti begitu. Jadi saya sekarang mau menjelaskan ya masalah medikal. Oke, biasanya sebelum masuk pendaftaran sama kita di medikal dulu. Oke, di medikal dulu seperti biasa kita bikin belangko pendaftaran medikal, dan jangan lupa ya membawa foto 2 lembar ukuran 3x4. Kenapa harus membawa foto? Masalahnya biar nanti sesampai di tempat medikalan tidak mengeluarkan uang untuk bayar foto. Jadi seperti begitu ya. Terus nanti kan udah bawa nih formulir pendaftaran dari perusahaan dari sini ya, ke tempat medikal yang udah dituju. Langsung nanti sama kita langsung didaftarkan medikal ke tempat pendaftaran. Terus nanti tunggu nanti apabila dipanggil langsung masuk ke ruangan 1, yaitu untuk sidik jari ya kan. Nanti kalau sudah sidik jari suruh masuk ke ruangan 2. Nah, di ruangan yang kedua ini biasanya apa aja sih yang mau diambil? Contohnya dites, diambil darah ya kan, di tes urin, air kencing, terus sama ronsen. Oke, sekarang saya mau ngasih tahu kalau kalau tes urin, saya kasih tahu ya, harus berusaha bisa kencing ya, harus bisa kencing. Karena saya pernah punya pengalaman, ada saya jemput kandidat, dia mau berangkat ke Singapura, nyampe ke kampung rambutan, dianya langsung pergi ke toilet karena sudah tidak tahan, dia mau kencing. Ternyata rupanya dia itu paling susah kalau kencing. Jadi mungkin termasuk tidak biasa seperti kayak yang lain-lain gampang mengeluarkan air kencing. Dia agak sedikit susah buang air kecil ya, kencing ya. Nah, setelah dia udah itu dijemput sama saya, terus langsung dibawa ke tempat medikalan kan, pas mau begitu di tes urin dia nggak bisa kencing. Itu kita masuk jam 1 ya, sampai nunggu udah minum air banyak dia ya, tetap masih nggak bisa kencing. Akhirnya sampai nunggu sampai jam 4 ya, baru dia bisa kencing selepas minum air banyak. Itu pun susah banget. Sudah kencing, dia itu nggak ngerti kalau kencing itu harus ada pegawainya yang melihat. Jadi saya kasih tahu ya bagi yang belum pernah medikal, apabila kalian mau ngeluarin air kencing, itu pintu kamar pintu buat kalian kencing itu tidak boleh ditutup. Jadi harus ada yang melihat dari pegawainya ya. Kenapa seperti begitu? Karena takutnya air kencing kamu itu ada kadang-kadang orang yang nakal atau jahil ya. Kadang-kadang air kencing itu dicampur dengan air dicampur dengan air. Nah, nanti hasilnya itu kan nggak bakalan kelihatan, nanti ujung-ujungnya kamu pending ya. Jadi kalau kamu kencing harus dilihat oleh pegawainya. Oke, baru kamu serahkan kalau sudah kencing. Terus saya bahas lagi masalah air kencing, karena jangan sampai pending ya. Biasanya kadang-kadang yang pending itu ada pending air kencing, katanya harus kembali. Jadi biar waktunya tidak terbuang-buang, biar tidak usah berkali-kali masuk ke maksudnya balik lagi ke tempat medikalan. Jadi diusahakan kalian kencing itu ya, buang air kecil itu, kalian harus betul-betul air kencing kalian sendiri, jangan sampai dicampur. Nah, ini kejadiannya kandidat yang saya bawa udah mah dia kencingnya susah, giliran dia bisa kencing, stafnya
yang pegawainya tidak ada di situ, akhirnya suruh dibuang. Ya udah nunggu dari jam 1 sampai jam 5, udah bisa kencing, ujung-ujungnya juga tetap harus kembali lagi ke situ ya. Seperti begitu. Jadi diusahakan harus bisa kencing ya. Kadang-kadang air kencing pending yang dicurigai takut dicampur dengan air. Yang kedua, terutama masalah biasanya kan suka ditanya sama itunya, sama dokter atau sama pegawainya, terakhir datang bulan kapan gitu kan, terakhir datang bulan kapan. Kalian itu udah harus mempersiapkan, udah harus tahu, jangan sampai kalian ngarang-ngarang. Apalagi kalau kalian sampai bilang belum datang bulan, pasti itu udah otomatis nanti pending urine, pending air kencing, pasti harus kembali lagi ke tempat medikalan ya. Terus yang pertama tadi kan darah ya, darah udah, air kencing udah. Terus yang ketiga tes ronsen ya, X-ray ronsen. Nah, pada waktu kamu ronsen kan nanti ganti baju yang ada di tempat medikalan ya, bukan pakai baju kita sendiri. Jadi dibuka dan nanti pada waktu kamu di X-ray di ronsen, kalian harus ikutin instruksi itunya ya, pegawainya. Kalau misalkan kata dia tarik napas, kalian kayak tahan, kalian harus tahan ya, tahan sebentar saja. Kalau belum ada aba-aba lepas, sudah atau lepas atau sudah, kalian harus tahan. Kenapa harus tahan? Karena takut nanti hasil X-ray-nya tidak bagus, tidak kelihatan, otomatis nanti pending lagi, harus balik lagi ke medikalan, seperti begitu ya. Oke, nanti biasanya contohnya misalkan hari ini hari Selasa, medikal biasanya hasil itu 1 hari selepas medikal ya. Misalkan hari Selasa kita medikal, nanti hari Rabu kita baru akan dapat hasilnya ya, hasilnya bagus atau tidaknya. Oke, sengaja saya bikin konten ini memberitahukan biar orang yang belum pernah medikal jadi tahu apa aja yang harus dipersiapkan ya. Yang harus dipersiapkan yaitu bawa foto ya, bawa foto dari rumah ukuran 3x4 2 lembar ya, paling sedikit 2 lembar, biar kalian tidak mengeluarkan uang lagi ya. Terus kalau misalkan air kencing ya, itu tadi yang saya bilang ya, kamu harus bisa kencing ya, dan jangan sampai kamu campur dengan air. Nanti jatuhnya kamu akan kembali lagi ke medikalan, dikatakan kamu pending. Kalau pending kamu misalkan yang datang bulannya tidak tepat atau tidak pernah datang bulan, biasanya mesti dia pending urine, suruh kembali lagi selepas 2 minggu ya. Terus pending ronsen, kalau pending ronsen sama pending urine paling juga cuma sehari. Misalkan pending berarti pending urine harus 2 minggu ya, saya kasih tahu ya, harus 2 minggu ya. Kecuali kalau yang nggak bisa kencing, paling hari ini nggak bisa kencing, besok suruh pergi nyetorin air kencing lagi. Tapi kalau kamu belum datang bulan, takut karena kamunya hamil, pasti suruh nungguin itu 2 minggu. Kalau selepas udah 2 minggu terus akhirnya kamu datang bulan, baru kamu udah boleh pergi ke nyetorin urinnya. Nah, kalau ronsennya ibaratnya nggak kebaca, berarti cuma 1 hari ini medika, besok ronsennya nggak kebaca, berarti besoknya pergi lagi. Itu dinamakan pending ronsen, karena ronsennya tidak kebaca. Kenapa nggak kebaca? Bisa jadi pada waktu kamu suruh tarik napas, kamu nggak tarik napas, begitu suruh ditahan, kamu nggak ditahan, jadi kan akhirnya itu kamu pending. Nah, jadi itu ya, saya beritahukan karena ada kan orang yang belum pernah. Emang apa aja sih mem kalau yang mau pergi ke medikalan itu yang dites apa aja gitu kan? Biasanya kalau penyakit itu penyakit apa aja gitu kan. Jadi kalau yang dites ya kasih tahu, seperti ambil darah ya kan. Yang kedua seperti tes urin, ambil air kencing ya kan. Terus yang ketiga X-ray, yaitu ronsen. Nah itu. Nah nanti kalau misalkan kamu udah ada hasilnya, misalkan kan ada yang
pending apa biasanya yang ada sekiranya penyakit, misalkan kalau yang sekiranya penyakitnya yang rendah-rendah aja, maksudnya tidak yang berbahaya, contohnya seperti TBC ya, paru-paru ya kan. Kalau paru-paru itu sebenarnya masih bisa diobatin dalam jangka waktu 6 bulan, tapi harus mengikuti prosedur pengobatan yang betul selama 6 bulan, kemungkinan itu bisa sembuh. Tapi saya kasih tahu kalau flek kayak terluka di paru-paru, dibilangnya flek ya, itu dia nggak bisa hilang ya. Jadi kalau flek itu susah, masih mending TBC paru-paru dia masih bisa diobatin, tapi kalau flek nggak bakalan bisa hilang, tetap sampai kapanpun tetap masih ada. Contohnya misalkan pending kacamata, mungkin karena kamu ada rabun atau mins atau apa dari, kalau memang kamu sudah pakai kacamata, kamu kasih tahu udah pakai kacamata. Kalau belum pakai kacamata, biasanya disarankan untuk membeli kacamata itu ya kan. Terus pending apa lagi ya, misalkan kadang suka ada ya yang bilang katanya PDRL, ada yang bilang unfit PDRL. Kalau udah dikatakan unfit berarti dia, tapi kan masih bisa diobatin ya kan, tetap akan dicari solusinya. Kalau PDRL-nya berapa, kira-kira masih diobatin enggak, konsultasi dengan dokternya, datang ke dokter, dan kalau suruh beli obat ya ikutin beli obat dan nanti diminum, selepas itu di medikal lagi gitu ya. Tahu ya, jadi kalau mau medikal itu jangan lupa biar tidak memperbanyak waktu dan tidak perlu istilahnya bolak-balik ke tempat medikalan. Jadi udah harus dipersiapkan, dan biar kamu tidak mengeluarkan uang, kan lumayan uang, biarpun di tempat medikalan kamu sekali foto itu bayarnya hanya sekedar 25.000, kan lumayan saja ya. Lebih baik kamu jangan lupa ya bawa foto ukuran 3x4 2 lembar ya. Itulah kenapa sama saya dibikin konten ya, mungkin ini sangat berguna dan bermanfaat ya kalau yang mau kerja ke luar negeri dan mempersiapkan dan harus tahu apa yang harus dia ikutin di tempat medikalan ya. Mungkin itu saya cukup sekian konten dari saya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa ya di like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa ditonton kembali video-video berikut punya saya YouTube ya, Ana Luna Channel.